Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak yang di depan, Bapak Camat dan seluruhnya yang tidak dapat saya satu persatu saya sapa, dan para undangan yang juga tidak dapat satu persatu saya sebutkan. Hari ini di acara spesial perpisahan dengan Ibu dan Bapak Camat, saya akan menampilkan sebuah cerita tentang asal mula nama desa Tekarang dalam versi bahasa Indonesia. Karena ini nantinya Bapak akan tahu lah. Mari kita dengarkan. Zaman dahulu, Tekarang ini merupakan hutan yang belum berpenghuni. Hingga pada suatu hari ada seseorang yang bernama Datuk Cane. Nah, Datuk Cane ini adalah salah satu kerabat kerajaan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. Kerajaan Kesultanan berarti Datuk Cane ini beragama Islam. Nah, kerajaan Kesultanan Sulu ini adalah kerajaan yang sangat besar. Kaum kerabatnya sudah banyak tersebar di daerah Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, dan Singapura. Bahkan ke daerah Borneo, Kalimantan. Nah, karena rakyatnya banyak, tapi sayang, wilayahnya sempit dan terdiri dari daerah kecil-kecil, sehingga kaum kerabat banyak yang keluar mencari daerah baru untuk meneruskan kehidupan dan keturunannya. Nah, termasuklah Datuk Cane ini. Maka ia pun pergi menghadap Sultan yang pada waktu itu memerintah kerajaan Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka raja pada waktu itu, Pak Sultan, menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Cane. Apa gerangan engkau menghadap? Maka Datuk Cane pun mengutarakannya. Wahai Sultan yang mulia, Datuk ini ingin mengutarakan sesuatu. Datuk ingin berniat berlayar ke negeri seberang, meninggalkan kampung halaman, mencari daerah baru yang kaya raya untuk Datuk dan istri beserta anak istri meneruskan kehidupan beserta kaum kerabat yang ingin ikut bersama. Maka raja tentang itu pun terkejut dan ia pun menjawab, wahai Datuk Cane, jikalau niat itulah yang teringinkan, apalah daya beta untuk melarang. Dan jika telah bulat keputusan, maka silakanlah Datuk Cane, silakan. Maka dengan senang hati Datuk Cane, terima kasih wahai Sultan yang mulia. Semoga ini menjadi suatu berkah buat Bet dan Datuk dan para pengikut yang akan ikut rombongan. Terima kasih Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka karena mendapat izin, maka Datuk Cane pun berencana. Ia pun mengumpulkan sanak saudara, kaum kerabat, dan teman-temannya. Datuk Cane duduk di tengah-tengah rombongan. Wahai saudara-saudaraku, kaum kerabat dan teman-temanku semua, maukah engkau ikut denganku? Kita pergi berlayar ke negeri seberang, mencari daerah yang baru untuk kita meneruskan kehidupan. Dan Datuk juga telah mendapatkan restu dari Sultan. Maka apa jawab mereka? Iya,
kami mau ikut Datuk, kami mau ikut. Maka ditentukanlah waktu untuk berlayar. Ketika waktu ditentukan sudah tiba, maka Datuk Cane pun berkumpul bersama rombongan di pesisir pantai sambil dilepas oleh Sultan. Dengan sedih, Sultan pun memeluk sang Datuk Cane. Dipeluklah Datuk Cane. Wahai Datuk Cane, sahabat kerabatku, saudaraku, jika engkau telah sampai ke negeri seberang, jika engkau telah menemukan tempat untuk bermukim, janganlah engkau lupakan kampung halaman. Jangan engkau lupakan dan jangan engkau merusak, dan jagalah adat dan budi, serta tegakkanlah agama Islam dengan berat hati. Dan jangan lupa, jikalau engkau telah berada di sana, carilah kaum kerabat kita bernama Pangeran Sulaiman. Nah, lalu Datuk Cane pun berangkat menuju seberang. Namanya orang pergi berlayar pastilah membawa peta dengan diiringi sirena. Datuk Cane pun membuka peta. Layar terkembang, peta pun dikembang. Bukalah peta. Kita berangkat. Maka mulailah kapal mulai dari Laut Sulu, kemudian masuk melewati Laut Cina Selatan. Menuju Laut Cina Selatan, masuk ke Kepulauan Natuna, hingga pada suatu hari setelah berhari-hari berlayar, sampailah Datuk Cane ke Sungai Sambas Besar. Masuk, lalu dia melewati pemangkat hingga pada suatu hari di sebuah tempat yang belum ada penghuninya, di antara Kuala Tebas dan Perigian. Di situ ada muara. Tiba-tiba buaya balik. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba wah! Nyape? Karam ke? Kapal Datuk Cane menabrak sesuatu yang sangat keras sehingga kapal Datuk Cane rusak dan pecah. Datuk Cane beserta rombongan terkejut. Apa gerangan yang ditabrak tadi? Maka dia pun memerintahkan anak buahnya turun ke sungai. Dicari. Apa dicari? Nah, ternyata, wahai Datuk Cane, ternyata yang kita tabrak tadi adalah batu karang. Datuk Cane beserta rombongan pun tidak pernah menyangka kenapa di muara sungai ini banyak batu karang. Lalu Datuk Cane pun berpikir, ditimbang-timbang sambil berjalan. Nama orang linglung bingung kesana kemari melihat kapal sudah pecah. Lalu ia pun duduk menghadap rombongannya. Saudara-saudaraku, kapal kita sudah pecah, diperbaiki pun tidak mungkin bisa. Maka Datuk memutuskan untuk kita menetap di daerah ini. Maka ia pun mulai menetap. Mereka mulai menebang hutan untuk membuat rumah. Nah, Datuk ini berdiam dan bermukim di tempat ini, menetap di tempat ini. Nah, karena tempat ini tadi belum punya nama dan juga orangnya tidak ada, maka Datuk Cane pun memberi nama daerah ini dengan Kote Karang. Konon katanya di muara sungai tersebut banyak batu karangnya. Nah, pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, singkat cerita Datuk Cane berdiam di Kote Karang ini sampai beranak pinak. Keturunannya tersebar di mana-mana di Kabupaten Sambas, terutama di Kecamatan Tekarang, Desa Tekarang. Termasuklah sumber cerita saya. Nah,
Datuk Cane ini mempunyai dua anak yang bernama Datuk Garam dan Datuk Bidin. Datuk Garam dan Datuk Bidin juga mempunyai keturunan, semuanya mempunyai anak 8 orang. Dan dari keturunan Datuk Cane ini ada seseorang yang konon katanya juga keturunan Datuk Cane kelima dari Datuk Garam, yaitu Syekh Nuruddin, yang katanya beliau adalah seorang ulama besar berguru di Arab Saudi dengan Syekh As-Sambasi. Dan juga dari keturunan Datuk Cane yang kelima merupakan utusan dari Keresidenan Pemangkat, yaitu Datuk Rais Lahan yang merupakan petinggi pertama dari Keresidenan Pemangkat pada zaman kolonial Belanda. Dan Kote Karang ini merupakan salah satu kote yang mendapat pengakuan wilayah pada zaman Kerajaan Kesultanan Sambas setelah kote lama di daerah 100 Pudak, Kecamatan Galing, dan daerah Tebangun, Kecamatan Sebawi. Singkat cerita, seiring waktu berlalu, masyarakat dan penduduk Kote Karang semakin lama